Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat IPA, perkenalkan saya Nola Abriani dengan NIM 21231018 dari kelas pendidikan IPA C21. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai biosfer. Biosfer merupakan konsep tertinggi dalam sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Cuaca sekarang lebih panas ya daripada biasanya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ada yang tahu apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global ini menjadi permasalahan dan kasus yang kita angkat mengenai materi biosfer. Sebelum kita memasuki penjelasan kasus, mari kita terlebih dahulu memahami materi mengenai biosfer. Biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio dan sfer. Bio yang berarti hidup dan sfer berarti lapisan. Maka dapat diartikan bahwa biosfer merupakan lingkungan hidup di mana kehidupan organisme dapat ada termasuk semua habitat atau ekosistem dan interaksi kompleks antara organisme hidup dan komponen abiotik di permukaan bumi. Nah, apakah sahabat IPA mengetahui lapisan biosfer? Nah, lapisan biosfer terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Ketiga lapisan ini akan saling berinteraksi dan membentuk lapisan biosfer tempat ditemukannya kehidupan di bumi. Setiap jenis makhluk hidup di bumi mempunyai tempat masing-masing di biosfer untuk tetap hidup sesuai dengan caranya. Tempat hidup atau ekosistem merupakan habitat dengan unsur-unsur serta makhluk hidup yang tinggal di suatu kawasan secara keseluruhan akan membentuk sistem kehidupan. Sistem kehidupan di biosfer terdiri atas 3. Yang pertama yaitu ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem air tawar. Lapisan biosfer pertama kita bahas yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti dan melindungi suatu planet di tata surya dari benda-benda asing di luar angkasa. Atmosfer juga memiliki beberapa lapisan, di mana setiap lapisan memiliki ketebalan yang bervariasi. Lapisan atmosfer yang pertama yaitu troposfer, merupakan bagian paling bawah atmosfer dengan ketinggian berkisaran 9-17 km dengan suhu 17-52 derajat Celcius. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya perubahan cuaca, suhu, tekanan, dan kelembapan yang kita rasakan sehari-hari. 2. Stratosfer. Stratosfer merupakan lapisan udara dengan tinggi permukaan berkisaran 10-60 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini menjadi tempat mengudaranya pesawat terbang. Dari bagian tengah stratosfer ke atas menjadi tempat perubahan suhu karena bertambahnya lapisan dengan konsentrasi ozon. Lapisan ozon ini menyerap radiasi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari untuk menghindari terjadinya penyebab pemanasan global. Lapisan atmosfer yang ketiga yaitu mesosfer, merupakan lapisan yang memiliki jarak kurang lebih 20 mil dari atas permukaan bumi. Pada lapisan ini memiliki suhu berkisaran minus 143 derajat Celcius. 4. Termosfer merupakan lapisan atmosfer dengan jarak kira-kira 50 mil. Lapisan ini dapat dimanfaatkan untuk menempatkan satelit, memantulkan gelombang radio, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu 5. Eksosfer merupakan lapisan yang berada paling terluar dari atmosfer. Eksosfer tidak memiliki tekanan udara. Lapisan biosfer yang kedua yaitu litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang berarti bebatuan dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, litosfer dapat diartikan sebagai lapisan bebatuan bumi atau kulit bumi. Litosfer adalah salah satu bagian bumi yang dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan di bumi secara langsung. Adapun manfaat dari litosfer ini
Yang pertama yaitu litosfer, bagian atas merupakan tempat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta organisme lainnya untuk hidup. Kedua, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan aktivitas. Tiga, kandungan bahan mineral atau bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan sebagainya sangat bermanfaat dalam kehidupan. Lapisan biosfer yang ketiga yaitu hidrosfer. Hidrosfer merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Sekitar 71% atau 1/3 bumi merupakan perairan, di mana wilayah perairan ini meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, dan sebagainya. Air di bumi memiliki siklus yaitu lingkaran hidrologi, di mana air di permukaan bumi akan menguap menjadi awan. Uap air di awan tersebut akan menjadi hujan dan mengalir ke samudra, laut, sungai, dan nantinya air di permukaan bumi ini akan kembali lagi ke atmosfer. Air di alam terbagi atas 3, yaitu air di permukaan bumi meliputi laut, sungai, danau, rawa, es, dan gletser. Air di udara yaitu kabut dan uap air. Dan uap air di tanah yaitu air tanah, air kapiler, dan geyser. Ketiga lapisan biosfer ini memiliki keterpaduan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan apakah hubungannya dengan makhluk hidup? Apakah Sobat IPA tahu? Ya, dalam biosfer memiliki keterpaduan yang dinamis antara makhluk hidup. Nah, lapisan biosfer ini menjadi faktor pendukung bagi makhluk hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang karena dalam biosfer memiliki air, tanah, dan udara. Sehingga makhluk hidup dapat mencukupi kebutuhannya. Seperti contoh, manusia memerlukan udara untuk bernafas. Itu kita adalah contoh pemanfaatan atmosfer. Lalu kita akan membutuhkan air atau hidrosfer untuk melakukan metabolisme dalam tubuh agar tidak dehidrasi. Dan juga kita membutuhkan tanah atau bebatuan atau litosfer untuk berpijak di muka bumi. Dan tumbuhan juga memerlukan media tanah, air, dan udara untuk melakukan fotosintesis. Dan biosfer, maka sahabat IPA dapat mengaitkannya kepada salah satu kasus atau permasalahan di mana di awal kita sempat menyinggung mengenai permasalahan global dan dampak bagi makhluk hidup. Seperti yang kita tahu bahwa makhluk hidup membutuhkan 3 komponen penting yang ada dalam biosfer, di mana makhluk hidup membutuhkan air, udara, dan tanah untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Namun, seiring kemajuan teknologi dan aktivitas manusia, pada beberapa tahun terakhir, biosfer bumi mengalami perubahan iklim atau suhu yang cukup signifikan. Permasalahan global ini berhubungan erat dengan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi dihasilkan oleh adanya sinar radiasi matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian, bagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah yang diserap oleh udara dan permukaan bumi. Nah, sahabat IPA, sinar inframerah ini merupakan pemanasan global karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan pemanasan yang terjadi karena gas-gas tertentu di atmosfer bumi yang dapat menangkap panas matahari. Dalam keadaan normal, panas matahari yang menembus atmosfer bumi
akan masuk ke bumi dan diserap secukupnya oleh tumbuhan hijau sebagai bahan bakar untuk melakukan fotosintesis. Namun, sisa panas yang tidak digunakan seharusnya akan dikembalikan ke luar atmosfer bumi. Namun, apabila terjadi penumpukan gas-gas tertentu, terutama gas yang mengandung karbon panas matahari, akan dipantulkan lagi oleh atmosfer. Akibatnya, suhu bumi akan meningkat. Gas-gas yang mengandung karbon serupa dengan sifat kaca, yaitu memerangkap panas, sehingga panas tidak dapat dikeluarkan ke atmosfer. Sahabat IPA, apa saja sih gas-gas penyebab efek rumah kaca? Nah, contohnya seperti CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu gas metana dari lahan pertanian. Selanjutnya yaitu FCS dari pendingin atau contohnya AC. Selanjutnya itu belerang SO2 dan nitrogen monoksida atau NO2. Sobat IPA, setelah kita memahami materi mengenai biosfer, manfaatnya bagi makhluk hidup, dan penyebab terjadinya pemanasan global, maka tentu ada dampak dari pemanasan global ini. Dampak dari pemanasan global ini dapat merugikan lingkungan maupun aspek kehidupan makhluk hidup. Beberapa di antaranya, yang pertama, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi, sehingga pada petani tidak dapat memprediksi musim tanam dan kapan musim panen. Sehingga hal ini berdampak kepada penyediaan bahan pangan bagi penduduk. Kedua, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan pulau-pulau kecil akan tenggelam dan akan terjadinya banjir pada beberapa daerah. 3. Punahnya berbagai jenis flora dan fauna. Setiap flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap perubahan suhu, kelembaban, kadar air, dan sumber makanan. Jika flora dan fauna tersebut tidak dapat beradaptasi kepada perubahan tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan flora dan fauna tersebut menjadi terhambat, sehingga akan menyebabkan kepunahan. Keempat, yaitu migrasi hewan. Habitat hewan berubah akibat perubahan faktor suhu, tekanan, dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat yang sesuai. Contoh dari migrasi hewan yaitu terjadi pada ikan, di mana perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini mempengaruhi migrasi hewan sehingga memberikan dampak pada hasil penangkapan ikan oleh nelayan. 5. Yaitu banjir. Peningkatan muka air laut atau air pasang dan musim hujan itu dapat meningkatkan frekuensi dari intensitas banjir dari suatu daerah. Sahabat IPA, dampak dari pemanasan global selanjutnya yaitu wabah penyakit. Karena pemanasan global yang meningkatkan suhu secara signifikan, maka dapat menyebabkan terjadinya berbagai kendala atau penyakit dalam kesehatan manusia. Yang pertama yaitu dehidrasi. Saat cuaca panas, tubuh cenderung mengeluarkan lebih banyak cairan melalui keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh. Jika cairan yang hilang tidak digantikan secara cukup, maka akan terjadi dehidrasi. Gejala dehidrasi tersebut seperti aus berlebihan, mulut garing, urin gelap, kelelahan, pusing, dan sebagainya. Kedua yaitu iritasi kulit atau bahkan terjadinya kanker kulit. Paparan secara terus-menerus terhadap sinar matahari akan menyebabkan gangguan kulit seperti luka bakar dan bintik-bintik,
dan penebalan kulit. Dan yang terakhir yaitu demam tinggi. Karena menurunnya imunitas tubuh akibat kenaikan suhu permukaan bumi, maka kesehatan dari manusia juga akan menurun. Dari beberapa dampak yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu ada banyak dampak lagi pada pemanasan global ini terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Untuk itu, kita perlu melakukan pencegahan terhadap pemanasan global ini. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu konservasi lingkungan dengan melakukan reboisasi di lahan-lahan kritis. Tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi. Kedua, yaitu menggunakan energi alternatif dengan mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. Seperti di daerah tropis yang kaya akan energi matahari, dapat memunculkan suatu teknologi yang dapat menurunkan penggunaan energi bahan bakar fosil, seperti mobil dari tenaga surya, motor dari tenaga surya, ataupun kompor dari energi biogas. Sahabat IPA, sekian penjelasan materi pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.